Breaking news, Iran melakukan serangan skala besar terhadap Israel menggunakan balistik misal. Ya, ini terjadinya semalam dan ini bukan serangan biasa-biasa aja guys ya. Ini serangannya skala besar dan Iran menggunakan rudal balistik ya, balistik misal. Jika teman-teman tidak tahu balistik misal itu apa, ini balistik misal ya. Sangat besar rudalnya. Kalian bisa lihat orangnya sekecil ini ya dan rudalnya tuh ya sebesar ini, guys. Ini adalah senjata yang sangat kuat ya guys ya. Ini bukan main-main serangan semalam ya. Dan ini adalah ballistic missile di saat di launching, oke? Lalu setelah kejadian ini, Bitcoin harganya langsung crash dari 64.000 turun ke 61.000, 60.000 ya. Jadi koreksi ya, Bitcoin mengalami koreksi. Langsung paginya banyak yang tanya kepada saya, apakah World War III akan menghancurkan Bitcoin? Apakah Bitcoin akan crash jika terjadi Perang Dunia Ketiga? Which ya sebenarnya Perang Dunia Ketiga udah jadi ya guys. Ya, saat ini kita sudah hidup di dalam Perang Dunia Ketiga. Ini bukan cuma tentang Israel dan Palestina ya. Sekarang Iran udah ikut campur. Ada juga perang di Ukraine yang belum selesai. Ada juga perang di Yemen ya, yang saat ini masih ongoing. Ya. Kalau kita bahas Israel dan Palestina doang, ini adalah regional war. Tapi in other places ya, in other parts of the world, ada perang yang saat ini masih ongoing. Ya. Bukan cuma Iran Israel guys. Perang tuh ada di mana-mana sekarang. Dan kita saat ini sudah hidup di Perang Dunia Ketiga. Dan karena itu, apakah Bitcoin akan crash? Ya. Langsung saja kita jawab pertanyaan ini. Jadi gak lama, maybe like 1 minggu yang lalu ya, BlackRock mengeluarkan report tentang Bitcoin yang berjudul Bitcoin a Unique Diversifier. Teman-teman semua yang serius invest Bitcoin wajib baca ini. Kalau yang cuma main-main aja ya udah nggak usah ya. Tapi yang serius mau dalamin Bitcoin, yang serius mau belajar Bitcoin, teman-teman semua wajib baca report ini. Mungkin besok saya akan bikin video YouTube ya untuk membahas report ini. Tapi pada singkatnya saya mau membahas key point nomor 4 ya. Jadi yang mengatakan fundamental driver harga Bitcoin itu adalah ketidakstabilan dunia. Ya, kita baca poin keempat ya guys. Over the long term, Bitcoin's adoption trajectory is likely to be driven by the intensity of concerns. Sangat penting, concerns ya, kekhawatiran over global monetary stability, geopolitical stability, US fiscal sustainability, and US political stability. Ya, kekhawatiran. Jadi adopsi Bitcoin ya, Bitcoin's adoption trajectory, adopsi Bitcoin itu most likely akan driven dengan kekhawatiran ya, kekhawatiran 4 faktor ini. Apa saja? Kestabilan global moneter, kestabilan geopolitik, sustainability US, kondisi fiskal US, dan juga stabilitas kondisi politik US. Ini kebalik ya, this is the inverse of the relationship that is generally attributed to the traditional risk assets with respect to such forces. Jadi risk asset normal mengharapkan kondisi-kondisi ini itu positif dan optimis ke depannya. Tapi Bitcoin itu kebalik ya. Bitcoin, ya, harga Bitcoin ke depan dan adopsi Bitcoin ke depan itu driven by kekhawatiran. Kekhawatiran 4 faktor ini. Apa saja? Global monetary stability, geopolitical stability, US fiscal sustainability, and US political stability. Ya, semakin investor dan semakin sentimennya terhadap 4 faktor ini itu lebih ke fear ya, atau ketidakpastian ya, atau ketidakstabilan ya, semakin Bitcoin akan diadopsi. Ini adalah ini adalah hal yang dikatakan di report BlackRock. Ya, cukup wow, saya bacanya cukup wow gitu. Saya sebelum baca report ini sudah memiliki ide yang sama ya dengan BlackRock ya. Tapi seeing BlackRock bikin report yang sesuai dengan pendapat saya itu lebih self-assuring aja sih. Gitu. Next, jika teman-teman nggak percaya klaim ini, teman-teman lihat tabel ini semua ya. Kinerja Bitcoin di saat ketidakstabilan dunia. Kita lihat,
S&P 500, gold and Bitcoin through major geopolitical events ya. Jadi kinerja S&P 500, saham, emas dan juga Bitcoin di saat kejadian-kejadian geopolitik yang major ya, yang major. Kita bisa lihat ada US Iran escalation, COVID outbreak ya di 2020, 2020 US election 2020, Russia invasion of Ukraine, ini kan perang guys ya, ini kan perang 2022. US Regional Banking Crisis ya, krisis perbankan US di 2023. Lalu yen carry trade unwinding. Teman-teman perhatikan kinerja Bitcoin, gold dan S&P 500. Ini 10 days table kinerja 10 hari, ini kinerja 60 hari. Apa yang teman-teman bisa dapatkan dari tabel ini? Ya. Sudah saya kasih waktu ya. Oke, teman-teman lihat 60-day return-nya Bitcoin ya. Jadi throughout major geopolitical events ya, mau US Iran escalation, COVID outbreak, seterusnya ya. Kita bisa lihat Bitcoin adalah aset yang paling outperform di saat event-event geopolitical. Kita bisa lihat di sini Bitcoin S&P 500 minus 7%, gold 6%, Bitcoin naik 20% di saat US Iran escalation. Di saat COVID, S&P 500 naik 2%, gold 3%, Bitcoin 21%. Ya. Russia invasion of Ukraine, S&P 500 3%, gold 9%, Bitcoin 15%. Krisis perbankan US, ini yang orang takutkan kan. Kalau ada krisis keuangan gimana kok? Kalau ada krisis perbankan gimana kok? Kalau ada krisis ekonomi gimana kok? Lihat aja guys, S&P 500 4%, gold 11%, Bitcoin 32%. Bitcoin adalah aset yang paling outperform dibanding aset lain di saat ketidakstabilan dunia. Ya, sudah jelas dari tabel ini dan juga dari report BlackRock. Ya, jadi sekarang kita sedang hidup di dalam perang dunia ketiga. Bagaimana Bitcoin perang dunia ketiga Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Justru ini adalah hal yang mendorong adopsi Bitcoin kalau menurut BlackRock. Ya. Gitu, nggak masalah. Gitu. Ya, next. Pendorong harga Bitcoin adalah global liquidity ya. Jadi makroekonomis Lyn Alden ya, saya nggak tahu teman-teman kenal dia atau enggak ya. Tapi Lyn Alden dia mengeluarkan report dan riset yang sangat komprehensif. Dia menemukan bahwa Bitcoin adalah aset yang paling tinggi korelasinya dengan global liquidity. Kita bisa lihat korelasi correlation coefficient-nya itu di angka 83%, 83,2%. Ya, nextnya kita punya S&P 500 81% dan juga gold di 68,1%. Artinya apa? Seiring money supply global meningkat ya, M2 money supply global meningkat, Bitcoin pun akan mengalami kenaikan juga. Jadi seiring dengan money supply secara global ya, bukan cuma M2 Indonesia, bukan cuma M2 US, bukan cuma M2 China, bukan cuma M2 Prancis, bukan cuma M2 Australia, ya. M2 global ya. Jika M2 money supply global meningkat dan mengalami kenaikan, Bitcoin juga akan mengalami kenaikan ya, dengan positive correlation di angka 83,2%. Ya, sangat tinggi dan bahkan aset paling tinggi yang memiliki positive correlation paling tinggi dengan global liquidity. Ya. Jadi saya sekarang mau tunjukin chart ini ya. Ini adalah chart global M2 ya, garis biru adalah chart global M2 dan garis hitam adalah chart harga Bitcoin. Kita bisa lihat ya, di saat global M2 turun, Bitcoin turun. Di saat global M2 naik, Bitcoin naik. Di sini global M2 naik lagi, Bitcoin naik. Lalu global M2 konsolidasi, Bitcoin melakukan apa? Konsolidasi gitu. Ya. Jadi jika teman-teman ingin memahami, ini sebenarnya rahasia ya. Ini rahasia besar ya. Sebenarnya ya mungkin teman-teman yang benar-benar riset dalam mengetahui ini. Cuman ini adalah sesuatu yang saya sharing dan ajarin juga di masterclass saya ya. Jika teman-teman mau menganalisa dan forecast harga Bitcoin ke depan akan bagaimana,
kita tahu indikator paling efektif itu adalah global M2. Kenapa? Karena positive correlation yang sangat tinggi, 83,2%. Jadi artinya jika global M2 naik, Bitcoin kemungkinan naik. Jika global M2 turun, kemungkinan Bitcoin turun. Dan jika global M2 sideways, ya global M2 sideways, kemungkinan global M2 sideways. Ya. Sekarang kita bisa lihat global M2 sudah naik. Kok katanya korelasi, kok positive correlation 83%. Kok ini global M2 udah naik, tapi Bitcoin nggak naik sih kok? Guys ya, jadi global M2 dan harga Bitcoin itu ada lag-nya ya. Kita bisa lihat di sini global M2 naik duluan, baru Bitcoin naik. Ya. Lalu di sini global M2 ya di sini secara samaan ya. Lalu di sini global M2 sideways duluan. Lalu Bitcoin baru sideways. Ya. What I'm saying is di sini ada lag guys ya. Jadi kadang global M2 itu bisa leading pergerakan Bitcoin atau bisa samaan atau kadang-kadang bisa lagging juga. Tapi yang teman-teman harus paham di sini adalah terkadang global M2 pergerakannya itu bisa leading atau duluan, ya. Di sini kita bisa lihat global M2 naik duluan, Bitcoinnya belum naik. Bukan berarti Bitcoin tidak akan naik, belum saja, belum waktunya saja, begitu, ya. Cuman kita bisa lihat di sini karena correlation coefficient global M2 dengan Bitcoin itu di angka yang sangat tinggi, ya. Ini adalah data yang reliable untuk menganalisa dan memforecast pergerakan Bitcoin itu ke depan akan seperti apa. Ya, global M2-nya udah naik, maka kita bisa asumsi Bitcoin akan ikut naik dalam waktu dekat. Begitu. Apalagi ditambah central bank di seluruh dunia sudah mulai easing ya, sudah mulai turunkan suku bunga. Ya. European Central Bank, ya, China, The Fed, ya, Bank of England, mereka semua udah nurunin suku bunga. Maka dengan suku bunga yang lebih rendah, likuiditas akan lebih gampang untuk meningkat. Begitu. Anyways, jadinya gimana kok apakah akan October atau akan Oktober ya, Oktober turun gitu. Well, kita bisa lihat data seasonality-nya ya, di mana seasonality mengatakan Oktober itu adalah bulan bottom dan harga akan mengalami kenaikan mulai bulan Oktober sampai Desember. Kita juga bisa lihat di data monthly performance ya. Kita bisa lihat seasonality 14 tahun di bulan Oktober ya. Ini ada data 14 tahun bulan Oktober. Ya. Dari 14 tahun ini 10 bulan Oktober itu hijau ya. 10 bulannya itu hijau. Bitcoin tutup hijau. Bitcoin mengalami kenaikan di bulan Oktober. Jadi dengan data ini 71,4% Bitcoin akan hijau di bulan Oktober. Seperti itu. Next, secara price action gimana kok? Kita bisa lihat di Bitcoin weekly chart masih ada pola bullish flag pattern yang cukup cantik ya. Naik, konsolidasi, lalu jika pola ini terkonfirmasi, maka kita akan melihat Bitcoin mengalami breakout dan naik ke atas untuk melanjutkan overall trend yang saat ini sedang uptrend, yang saat ini sedang bullish, yang saat ini sedang naik. Begitu. Oke. Sampai sini saja untuk video kali ini ya. Bitcoin will be fine ya. Mau perang dunianya makin besar atau makin parah, Bitcoin will be fine. Cuman saya harap perang dunianya akan segera berakhir ya. Karena ya mungkin kita nggak rasain, cuman melihat video-video orang kesusahan, rumahnya dibom ya, migrasi ya, nggak punya rumah, itu sangat menyedihkan. Jadi mari kita semua doa guys, mari kita semua doa. Semoga perang dunia cepat berakhir dan dunia kembali damai ya. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Like jika teman-teman suka video ini, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe jika teman-teman ingin melihat video lebih banyak dari saya. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam dengan saya, silakan cek ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Dan jika tidak mau, teman-teman silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing tips, analisa, edukasi, dan insight yang pastinya akan membantu trading, investasi, edukasi, dan kepintaran kalian semua. Jamin ya, join saja dan gabung keluarga besar kita. Anyways, sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua, stay healthy, stay safe.
Semoga cuan besar kali ini ya, terus bahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya.